Seluruh perjalanan bangsa Israel adalah sebuah pelajaran buat kita hari ini. Dari begitu banyak pelajaran bisa kita ambil dalam perjalanan bangsa Israel, ini yang harus kita perhatikan. Dalam Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-52, firman Tuhan berkata begini, "Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka." Firman ini, perintah ini Tuhan sampaikan kepada Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa bangsa Israel di hari kemudian. Sebelum semua itu terjadi, Tuhan sudah memberikan peringatan. Kenapa Tuhan memberikan peringatan ini buat bangsa Israel? Karena saya percaya begini, ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah, pasti itu bukan untuk kebaikan Tuhan, itu pasti untuk kebaikan kita. Tetapi sayangnya, apa yang menjadi perintah Tuhan ini tidak dilakukan oleh umat Tuhan, oleh orang Israel. Akhirnya kita sama-sama tahu, Alkitab mencatat ketika bangsa Israel sudah berhasil masuk ke tanah perjanjian, mereka melalaikan, mereka mengabaikan perintah Tuhan ini. Mereka membiarkan ada musuh-musuh yang masih tinggal di tanah itu. Mereka membiarkan ada berhala-berhala yang masih ada di tengah-tengah negeri itu. Sehingga dalam kitab Hakim-Hakim nanti kita akan melihat begini, bahwa semua itu menjadi duri dalam daging. Apa yang menjadi duri dalam daging buat bangsa Israel? Musuh-musuh, bangsa-bangsa yang harusnya mereka binasakan, berhala-berhala yang harusnya mereka binasakan, itu yang menjadi penghalang buat mereka menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Apa pelajarannya buat kita hari ini? Kadangkala kita berpikir ada hal-hal yang ini terlalu kecil. Jangan abaikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Orang Israel mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan karena mereka berpikir begini, apa sih artinya sebuah patung, sebuah berhala, nggak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tapi dengar baik-baik, hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu seringkali menjadi penghambat buat kehidupan kita. Bukankah kita pernah mendengar atau sering mendengar istilah begini, yang seringkali menggagalkan kita bukan perkara besar tetapi justru hal-hal kecil. Yang menggagalkan kita bukan batu besar yang menghadang perjalanan kita, tapi kadang-kadang batu kecil yang membuat kita terpleset dan jatuh. Perhatikan baik-baik hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Kalau itu membuat kita akhirnya bisa jauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan, hari ini juga singkirkan. Ada berhala-berhala yang kita anggap itu hal-hal sepele, hari ini singkirkan. Sebelum kita gagal menikmati tanah perjanjian kita, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Jangan abaikan hal-hal kecil. Small matters itu menentukan perjalanan hidup kita. Jangan sampai apa yang dialami oleh orang Israel jadi pengalaman buat kita. Tuhan Yesus memberkati.